Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Zizoya Channel. Selamat datang dulur konco yang baru dan semoga sehat selalu semuanya. Begitu juga dengan dulur konco yang lama. Gimana teman-teman, masih sehat? Masih rajin sholawatnya? Masih ngedawamin sholawat dengan ikhlas? Masih percaya dengan keajaiban sholawat? Masih yakin sholawat bisa memberikan banyak hal dalam hidup kita ataupun dalam kehidupan di masa depan kita di akhirat kelak? Semoga itu nggak pernah luput dari prasangka kita akan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kemauan keras kita dalam mendawamkan sholawat. Mungkin sejauh ini kita sering banget ngedengar ataupun sering banget ngelihat beberapa video dari teman-teman yang lainnya yang menceritakan tentang keajaiban sholawat yang sudah dialami oleh mereka-mereka, tentang banyaknya hajat yang udah diberikan Allah untuk mereka, ataupun tentang beberapa hajat besar yang tiba-tiba datang sekalipun mintanya bukan yang itu, kayak gitu. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang sudah mendawamkan belum terkabulkan hajatnya, belum terkabul keinginannya, masih ibaratnya harus terus berjuang, masih harus terus meyakini bahwasanya itu pasti akan segera datang. Diharap untuk tetap sabar, tetap mendawamkan, tetap yakin bahwa Allah pasti ngabulin. Mungkin gak sekarang, mungkin gak besok, mungkin gak lusa, tapi bisa jadi keseluruhannya nanti diberikan di akhirat kelak gitu. Bukankah tujuan dari ibadah kita adalah itu? Mendapatkan sesuatu yang lebih baik di akhirat kelak. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah mendengar tentang satu ajaran gitu kan, suatu nasihat dari orang-orang besar, ulama-ulama besar, bahwasanya satu sholawat itu bisa menjauhkan kita dari 70 siksa api neraka gitu kan. Mungkin teman-teman baru ada yang dengar, atau udah ada yang pernah dengar, atau udah ada yang pernah memang tahu tentang hal ini. Bagi yang udah tahu, semoga ini bisa menjadi pengingat. Bagi yang baru tahu, semoga ini bisa menjadi pelajaran baru buat aku secara pribadi, juga buat teman-teman semuanya gitu. Bahwa satu sholawat itu bisa menyelamatkan kita dari 70 siksa api neraka. Wow, kita udah dapat kebaikannya 30 di dunia, 70 di akhirat, dan kita masih mendapatkan syafaat dengan dihindarkan dari 70 siksaan api neraka. Padahal kita nggak pernah tahu kekhilafan apa saja yang udah kita perbuat, dan itu berapa puluhan jutaan atau bahkan banyak sekali selama kita hidup gitu kan. Ada salah seorang guru gitu yang berkata tentang sholawat seperti ini. Orang yang membaca sholawat, maka ia akan merasakan surga dunia sebelum merasakan surganya akhirat. Dan sholawat itu penerang hati. Teman-teman ngerasa nggak ketika misalnya lagi stres, lagi doanya belum dikabul, lagi benar-benar sebenarnya butuh banget sama itu, udah berdoa, udah didawamin sholawatnya kencang banget, udah didawamin sholawatnya habis-habisan, tapi yang teman-teman inginkan nggak dikabulin sama Allah. Namun secara nggak disadari, ternyata teman-teman dibuat kayak hatinya tenang gitu, kayak hatinya nggak gusar kayak gitu-gitu. Itu berarti kita sedang dikasih penerangan hati kita oleh Allah. Berarti kita sedang dikasih sesuatu yang agar hatinya nggak sumpek kayak gitu. Terus ada lagi yang kedua, makhluk tidak bisa cinta dengan Allah kecuali melalui Rasulullah. Kita nggak akan bisa mencintai Allah tanpa adanya Rasulullah. Kita nggak akan bisa mencintai Allah tanpa melalui Rasulullah gitu. Ya, dan bener banget, sama halnya ketika aku pernah ada share di video aku bilang bahwasanya hanya aku dan Allah yang tahu tentang apa yang ada dalam hatiku, apa yang ada dalam niatku. Bahkan kita ngomong kayak gitu aja nggak boleh. Yang boleh adalah Allah dan Rasulullah, atau setelah Allah, aku. Jadi kita dibersamakan dengan Allah sejajar itu nggak boleh. Maksudnya dalam konteks kata-kata aku dan Allah. Allah dahulu baru aku. Tapi ketika Allah disejajarkan Allah dan Rasulnya, Allah malah senang gitu. Jadi gak ada perantara mencintai Allah tanpa adanya Rasulullah. Jadi gak ada makhluk yang bisa mencintai Allah, gak ada makhluk yang bisa cinta ke Allah tanpa perantara Rasulullah. Kemudian ada lagi, mulai di dunia sampai di alam barzah, tidak ada yang paling nyaman selain ma'rifat.
supaya lekas makrifat itu datang, maka perbanyaklah sholawat. Inilah yang dimaksud dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana ketika kita mau bersolawat, maka kita akan mendapat syafaat kelak di akhirat. Ketika di padang mahsyar kita akan dicari-cari sama Rasulullah, kita akan ibaratnya dipayungi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dilindungi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi, sebaik-baik dan seindah-indah lamunan atau khayalan ialah menghadirkan kekasih hati, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berkhayal ataupun ketika kita pengen lagi nganggur banget, lagi gabut banget, lagi mager banget di kasur dan lain sebagainya, yang dibayangkan itu kalau bisa ya, misalnya aku umroh, atau kalian teman-teman yang sedang mengharapkan jodoh dan lain sebagainya, berharap bisa umroh, tiba-tiba ketemu jodoh saat umroh kayak gitu-gitu. Itu bagus banget gitu. Jadi nggak melulu menghayalnya yang aneh-aneh, tapi bisa menghayal ke arah dimana kita bisa ingat Rasulullah, dimana kita bisa lebih lagi bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhir zaman yang seperti ini, jalan yang paling mudah menuju hadrat Allah adalah dengan memperbanyak sholawat. Kita tahu sekarang dunia udah makin gak karuan, hoax banyak tersebar di mana-mana. Kadang bahkan kita beribadah pun sering dipertanyakan itu ibadah bid'ah atau enggak. Kadang kita melakukan amalan-amalan tertentu seringkali disangkut pautkan dengan hal-hal yang akhirnya membuat kita malas untuk menjalankan amalan tersebut gitu. Padahal nggak jelas itu. Dia dapat ilmunya katanya kayak gitu-gitu terus. Akhirnya kita yang udah menjalankan amalan jadi ragu gitu kan. Salah satu jalannya ya sholawat, perbanyak sholawat lagi. Kalau misalnya nggak yakin dengan ibadah-ibadah yang lain selain yang wajib tentunya, ya udah perbanyak sholawat aja gitu kan. Karena satu-satunya amalan yang nggak mungkin ditolak sama Allah, satu-satu amalan yang pasti diterima sama Allah, yang pasti mendapat pahala dari Allah, dan tentu saja mendapat syafaat dan akan diingat sama Rasulullah adalah bersolawat gitu. Aku dijalankan guruku di jalan solawat, maka aku juga menjalankan muridku di jalan solawat. Memperbanyak baca solawat, itu adalah salah satu kata seorang abah guru gitu tentang solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma berkat Rasulullah, berkat wali-walinya, berkat guru-guru kami, ya Allah, mudah-mudahan kita semua, bapak ibu kami, keluarga kami, tetangga kami, dan orang-orang yang cinta kepada kami, ya Allah, mendapat ampunan segala doa dan kesalahan lahir batin seumur hidup, mendapatkan rahmat yang luar biasa, selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna, sehingga segala hajat kabul. Itu tadi adalah kalam dari abah guru, jadi sekumpulan tentang sholawat, dimana itu bisa membuat kita semakin semangat untuk mendawamkan sholawat, dimana kita nggak hanya tahu tentang fadilah-fadilahnya saja, tapi kita juga memiliki sesuatu yang bisa kita tanamkan di hati kita, hingga akhirnya kita menjalankan suatu amalan itu tidak terpatok untuk mengejar pahala juga, tapi juga bisa menikmati amalan tersebut dengan lebih nyes lagi gitu. Teman-teman gimana sholawatnya? Masih dipaksakan atau sudah mulai pada tahap alhamdulillah mengalir gitu aja? Semoga teman-teman istiqomahnya lebih bisa mengalir gitu aja, lebih bisa nggak terpaksa karena adanya hajat. Meskipun teman-teman minta hajat apapun, segede apapun, seperti apapun, itu nggak masalah, tapi kalau kita bisa lebih kayak ridho atas apapun yang Allah putuskan, tentang apapun yang ternyata itu menjadi takdir kita, insya Allah itu akan jauh lebih bikin hati kita tenang, bikin hati kita damai, bikin hati kita nggak gelap gulita oleh keirian, kedengkian atas pencapaian orang lain yang nggak bisa kita capai. Kurang lebih seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman tentang sholawat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment yang baik-baik. Jangan ada kata-kata kasar, jangan ada kata-kata ngebully, karena aku nggak bisa dibully. Bukan nggak bisa sih, aku nangis nanti kalau dibully. So, tonton terus video aku yang lainnya, baik itu segmen masa ala anak kos yang simpel-simpel, segmen tentang sholawat, ataupun segmen-segmen tentang orang-orang saleh di masa terdahulu gitu. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.